Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Judiansyah dengan NIM 241910201009. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih drive test itu. Nah, oke, langsung saja ya. Apa sih drive test itu? Nah, drive test sendiri merupakan sebuah metode pengukuran performa jaringan seluler di lapangan menggunakan alat khusus untuk mengumpulkan data, kualitas sinyal, dan pengalaman pengguna. Nah, di drive test ini nggak hanya itu aja guys. Jadi drive test itu secara lebih gampangnya lagi yaitu kita merekam eh, daya kekuatan sinyal yang diterima dari BTS atau dari pemancar ke alat atau penerima atau user lah cara gampangnya ya. Nah, kemudian nggak hanya itu, dari yang saya paparkan tadi, itu kita tahu bahwasanya di drive test ini cara pengetesannya kita melakukan sebuah movement atau sebuah gerakan sehingga data yang diterima tidak konstan guys. Oke, lanjut. Di drive test sendiri ada dua komponen penting. Yang pertama yaitu ada BTS. Apa sih BTS itu? Nah, BTS atau Base Transceiver Station adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel secara antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Nah, kita tahu bahwasanya BTS ini secara gampangnya di masyarakat umum yaitu tower. Nah, tower sendiri fungsi dari tower itu yaitu sebagai pemancar jaringan seluler. Seperti itu. Nah, dari pemancar tersebut kita lanjut ke MS. Nah, MS itu apa sih? Mobile Station atau yang disingkat MS merupakan perangkat yang dibawa oleh kita pelanggan atau pengguna atau user yaitu telepon genggam. Nah, dari pemancar tadi itu sinyal atau jaringan seluler yang dipancarkan akan diterima oleh driver atau oleh penerima dari oleh pelanggan lah kasarannya. Nah, kenapa kok disebut mobile? Karena kita selalu bawa kemana-mana dan tidak mungkin kalau kita bawa kemana-mana kita hanya diam. Maka dari itu drive test sendiri cara untuk tesnya yaitu kita dengan melakukan pergerakan dengan cara kita jalan atau menggunakan mobil. Nah, perangkat inilah yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim data baik suara maupun teks. Nah, dari tersebut kita aku bakal jelasin lagi nih jenis-jenis drive test sendiri. Nah, di drive test itu ada tiga jenis cara untuk ngetes lah. Nah, yang pertama yaitu single site verification atau SSV. SSV sendiri cara mengetesnya atau cara mengetes menggunakan metode SSV yaitu mengukur performa suatu BTS secara spesifik. Bagaimana sih caranya? Jadi kita mengetes BTS atau kita mengetes pemancar suatu jaringan seluler dengan spesifik yang mana kita hanya mengetes satu BTS saja. Nah, dari BTS tersebut kita hanya fokus untuk dari jarak dan kualitas sinyal yang diterima. Nah, kemudian ada metode kedua atau jenis drive test kedua yaitu cluster drive test yang mana mengukur performa beberapa BTS dalam satu area. Nah, contohnya gimana? Semisal di Jember ya, di Jember ada beberapa BTS. Nah, kita ukur nih per BTS itu kayak gimana sih kekuatannya, kayak gimana sih uh, kehandalannya dalam memancarkan suatu jaringan seluler seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu metode ketiga yaitu benchmark drive test yang mana membandingkan performa beberapa operator dalam suatu area. Nah, kita tahu bahwasanya di Indonesia ini tidak hanya ada satu operator untuk pemancar dari jaringan seluler. Nah, yaitu ada beberapa. Contohnya seperti Telkomsel, XL, Axis dan lain-lain. Nah, dengan metode ini kita membandingkan performa nih dari misal dari Telkomsel ini untuk jarak dari sekian 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 itu seperti apa sih? Terus kemudian dari XL itu sekian 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 itu seperti gimana? Apakah lebih bagus dari Telkomsel atau lebih buruk dari Telkomsel seperti itu. Untuk metode drive test yang ketiga. Nah, selanjutnya
Tidak dipungkiri bahwasanya drive test ini juga memerlukan alat untuk melakukan tesnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada empat, salah satu salah satu alat-alat yang harus disiapkan untuk melakukan drive test. Yang pertama yaitu laptop dengan software drive test. Seperti contoh Tans, Nemo atau Swissqual, atau biasanya juga ada dari lupa saya namanya, satu ada lagi. Nah, kemudian tidak hanya laptop juga, kita harus memerlukan smartphone atau modul terkait atau perangkat untuk mengukur sinyal. Jadi kita bisa memilih nih, kita menggunakan laptop atau menggunakan smartphone untuk melakukan drive test tersebut. Nah, yang ketiga yaitu GPS receiver untuk mencatat lokasi pengukuran. Kenapa kita harus mencatat lokasi pengukuran? Karena pada drive test itu sendiri kita harus ada mapnya dari dimana kayak di daerah sini dengan tentang seperti dengan tentang beberapa kilometer atau berapa meter itu kuat dari drive test atau kuat dari BTS itu sendiri, pemancar dari jaringan seluler seberapa kuat. Jadi kita harus bikin map, maka dari itu kita membutuhkan GPS receiver. Nah, kemudian power bank atau inverter, sebenarnya untuk power bank dan inverter sendiri itu tidak diharuskan. Kenapa? Karena ini hanya sebagai plan atau sebagai cadangan lah ketika kita kehabisan supply atau kehabisan power ketika kita melakukan drive test seperti itu. Nah, dari drive test ini sendiri apa aja sih yang dikumpulkan? Yaitu ada yang pertama signal strength atau RSRP yang mana mengukur kekuatan sinyal. Jadi data yang dikumpulkan yaitu kekuatan sinyal, kemudian signal quality SINR atau RSRQ, yaitu mengukur kualitas sinyal. Jadi ada kekuatan dan kualitas. Nah, yang ketiga ada GPS receiver, yang mana kecepatan unduh dan unggah data. Jadi kayak dari GPS receiver ini kita tahu nih bahwasanya di rentang seperti ini, di rentang beberapa itu kita mendapatkan kecepatan unduh atau unggah data seperti apa gitu. Nah, langkahnya sendiri bagaimana sih? Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama kita melakukan persiapan yang mana kita menentukan area pengujian dan juga BTS mana saja yang akan kita tes menggunakan langkah-langkah apa aja yang jenis-jenis drivers apa aja yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua, kita melakukan pelaksanaan yang mana melakukan pengukuran sambil bergerak, seperti kita bisa menggunakan mobil atau jalan kaki kayak gitu. Jadi harus kita jalan lah kasarannya. Nah, kemudian pastikan GPS-nya aktif. Kenapa? Karena ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus memiliki map untuk melakukan tes tersebut untuk mendapatkan data yang spesifik. Nah, kemudian pengumpulan data. Dari semua yang kita lakukan sebelumnya, kita akan melakukan pengumpulan data seperti rekam data sinyal, handover dan juga throughput. Kemudian yang terakhir yaitu kita menganalisis data. Kita menggunakan software yang tadi yang saya sebutkan tadi, software-software yang saya sebutkan tadi, yang mana dari software tersebut kita mendapatkan data nih. Kemudian data tersebut kita analisis. Seperti contohnya di metode yang ketiga itu Telkomsel lebih baik atau SL lebih baik kayak gitu. Kita analisis lah dari data yang kita dapatkan waktu melakukan drive test. Nah, kemudian tentu saja ketika kita melakukan sebuah tes yang mana itu kita melakukan sebuah pengujian, tidak luput dari yang namanya tantangan waktu melakukan pengujian. Nah, kemudian tantangannya apa aja sih ketika kita melakukan drive test tersebut? Yaitu ada tiga, guys. Yaitu yang pertama kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan ini seperti apa? Ya, disebutkan dalam PPT, yaitu lalu lintas atau cuaca. Lalu lintas di sini itu bukan lalu lintas traffic ya. Lalu lintas seperti jalan-jalan umum pada umumnya mobil-mobil jadi itu bukan. Tetapi lalu lintas di sini itu kita eh, dapat gangguan dari ketika kita banyak user yang melakukan di suatu tempat. Misal, contohnya pada kasus yang biasanya yaitu di warung kopi atau di kafe-kafe. Ketika satu pemancar tapi memiliki banyak penerima, itu bakal mengalami gangguan. Kenapa? Karena pemancar ini harus memecah segitu banyak jaringan untuk disampaikan ke penerima seperti itu. Nah, yang kedua yaitu interferensi atau gangguan dari jaringan lain. Jadi, ketika ada satu BTS dan BTS lain berdekatan, maka ketika gelombang sinyal jaringan seluler itu dipancarkan, maka ketika eh,
jaringan seluler itu dipancarkan, pasti akan terjadi adanya tabrakan gitu. Nah, yang ketiga adanya kompleksitas analisis, yang mana analisis tersebut harus kita lakukan. Kenapa? Karena dan tidak hanya biasa saja, tapi kita juga harus membutuhkan tenaga ahli yang mana untuk memfasilitasi dan juga memvalidasi data yang kita dapatkan atau analisis yang kita lakukan. Kemudian berikut adalah sebuah contoh dari pelakuan atau hasil dari drive test, yang mana contohnya yang pertama yaitu ada grafik kekuatan sinyal di lokasi, yang kedua ada heat map kekuatan sinyal, dan juga statistik drop call atau handover. Nah, di sini seperti yang tadi saya singgung berulang-ulang kali, kenapa kita harus menggunakan GPS, karena ya kita harus memiliki data yang kompleks, sehingga kita harus memiliki map atau sebuah map yang digunakan untuk kita mengetahui di mana saja letak-letak waktu kita pengujian dan juga seberapa kuat sinyal yang kita dapatkan. Seperti yang ada di sini, ya, itu untuk indikator warna merah itu sangat lemah, kemudian warna kuning itu cukup tapi tidak begitu bagus, yang biru itu bagus cuma nggak gitu-gitu bagus. Bagus cuma biasa, masih tergolong biasa saja. Nah, untuk yang hijau matang itu bagus tapi masih belum sempurna. Nah, untuk yang warna biru ini itu paling sempurna. Jadi tanpa ada gangguan. Kadang juga kalau kita mendapatkan sinyal biru itu kita tidak terjadi lonjakan-lonjakan sinyal kayak gitu. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya penjelasan tentang drive test itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, dan juga apabila ada juga masukan bisa di drop di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.